Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Mahsis Pria. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan memberikan tips, servis, tutorial cara memperbaiki kipas angin yang mana berputar, bergoyang, berjalan ya teman-teman. Di sini saya menemui kasus kipas angin regensi ketika dinyalakan putaran pada daun kipas angin regensinya di sini bergoyang dan berjalan ya teman-teman. Padahal di sini untuk bagian bodi dinamo kipas angin regensinya sudah dipegangin, namun putaran pada daun kipasnya pun masih tetap bergetar, bergoyang, dan ini bisa menyebabkan posisi dinamo kipas angin ini maupun rumahnya akan bergerak dan pindah ya teman. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan ketika steker colokan kipas angin regensinya di sini saya colokin. Kemudian speed saklar pada kipas angin regensinya di sini saya akan putar ya teman. Di sini saya akan putar di speed 1. Nah, lihat teman-teman, dinamo kipas angin ini dia berputar, dan ketika ini dibiarkan terus, nah ini speed 1 ya teman, ketika dibiarkan terus maka ini posisinya akan bergoyang, bergetar, dan di sini saya tahan ya teman. Nah, ini saya tahan, namun daun kipas anginnya di sini masih terus bergoyang, bergetar. Nah, ini saya tahan sekuat tenaga ya teman, artinya untuk putaran dinamo kipas angin ini masih bagus, masih kencang. Namun ketika dibiarkan, nah ini teman-teman bisa berbahaya seperti ini yang terjadi apabila kipas angin regensinya di sini dicolokkan terus, padahal untuk pegangannya ini di sini masih kuat ya teman. Dan di sini jika teman-teman perhatikan, apabila ini dibiarkan terus tanpa menggunakan tutup teralis pelindung dinamo kipas angin ini, nah ini bisa berbahaya apabila tangan teman-teman ataupun ada anak kecil menyentuh daun kipas angin regensi tornado ini ketika dinyalakan, karena ini daun kipasnya dari besi ya teman, ini sangat tajam sekali. Dan di sini penyebab kipas angin regensi tornado pennya bergoyang, bergetar. Setelah di sini saya periksa atau saya cek di sini untuk bagian bosing dinamo kipas anginnya ada yang gugus ataupun oblak maupun aus ya teman, sehingga menyebabkan putaran pada daun kipas angin regensinya pun di sini sangat bergoyang, bergetar, sehingga menyebabkan rumah dinamo kipas anginnya ini berjalan. Dan di sini saya akan mencolokkan kembali tanpa menggunakan tutup teralis pelindung rumah dinamo kipas angin regensi ya teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan, dan ini di sini saya tekan di speed 1 ya teman. Ini di speed 1. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini padahal di speed 1, namun putaran pada kipas angin regensinya pun di sini sangat kencang, apalagi di speed 2 maupun speed 3. Nah, ini saya akan colokkan kembali tanpa tutup teralisnya, teman-teman bisa lihat, perhatikan. Nah, lihat teman-teman, di sini untuk dinamo kipas anginnya dia berputar namun bergerak dan berjalan ya teman. Ini bisa menyebabkan bahaya sekali. Oke teman-teman, nanti di sini yang saya akan lakukan, saya akan membongkar rumah dinamo kipas angin regensi dan mengganti bosing rumah dinamo kipas angin regensi tornadonya. Maupun nanti di sini saya akan mengecek pada bagian rumah teralis pelindung dinamo kipas anginnya. Apabila di sini ada teralis yang lepas maupun copot, teman-teman bisa memasangnya atau mengelasnya dengan cara membawa tutup teralisnya ini ke toko las untuk menyambungnya kembali. Nah, ini bisa teman-teman lihat, perhatikan di sini ada salah satu jaring ataupun teralis yang lepas dari pegangannya ya teman, sehingga menyebabkan getaran daripada rumah dinamo kipas angin ini berputar sangat kencang dan bergoyang. Namun sebelum di sini nanti saya akan memperbaiki tutup teralis pelindung rumah dinamo kipas angin regensinya.
di sini yang saya akan lakukan, saya akan membongkar rumah dinamo kipas angin regensi dan saya akan mengganti 2 bosing depan belakang. Oke teman-teman, di sini caranya kita akan buka saja, tutup. Kita akan lepas saja daun kipas angin regensi ini. Di sini saya menggunakan kunci L ya teman. Di sini kunci L ukuran 8 karena ini bautnya kunci L, makanya di sini saya menggunakan kunci L. Caranya kita buka seperti ini. Nah, ini sudah terlepas dan perlu teman-teman perhatikan apabila as rotor pada bagian daun kipasnya di sini agak otek maupun oblak, teman-teman bisa menggunakan lem besi untuk merekatkannya kembali. Dan di sini yang mana ada 4 baut ya teman, pegangan rumah dinamo kipas angin ke teralisnya. Di sini saya akan buka satu persatu baut-bautnya. Nah, ini bautnya, pegangan teralisnya saya sudah lepas ya teman. Di sini pada bagian speed saklar pun bautnya saya akan lepas agar lebih memudahkan kita membongkar rumah dinamo kipas angin regensinya ini. Di sini saya akan lepaskan terlebih dahulu. Nah, ini rumah dinamo kipas anginnya sudah terlepas ya teman-teman dari teralisnya, dan cara ini pun apabila teman-teman ingin membersihkan bagian tutup teralis maupun daun kipas angin regensinya, teman-teman bisa membersihkannya, menyucinya terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini pada bagian rumah dinamo kipas angin regensinya saya akan bongkar terlebih dahulu. Nah, ini baut-bautnya di sini saya akan lepas ya teman-teman. Nah, ini bautnya sudah saya lepas semua ya teman-teman, dan saya sarankan apabila teman-teman ingin membuka rumah dinamo kipas angin regensi, teman-teman harus memberi tandanya lebih dahulu seperti ini caranya, agar nanti ketika teman-teman memasangnya pada posisi bautnya ini tidak lupa ya teman. Setelah sini bautnya terbuka, teman-teman bisa memukulnya cara seperti ini. Nah, ini sudah terbuka ya teman. Dan untuk mengganti bosing pada bagian rumah dinamo kipas anginnya ini, di sini teman-teman bisa menggunakan sebuah paku untuk memukulnya. Ini nanti rumah bosingnya akan turun sendiri ya teman, dan sebuah palu. Dan untuk mengencangkannya nanti teman-teman bisa menggunakan obeng min untuk mengunci kembali klem penjepit rumah dinamo kipas angin regensi. Oke teman-teman, di sini nanti pada bagian depan belakang saya akan mengganti rumah bosing dinamo kipas anginnya. Nah, ini sini pun saya akan buka ya teman. Di sini apabila teman-teman ingin melepas bagian belakang, usahakan apabila spool dinamo kipas angin regensinya ini tidak bisa terbuka, teman-teman jangan langsung meniduri seperti ini ya teman. Harus diberi alas seperti ini agar bagian lilitan kumparan dinamo kipas anginnya ini di sini tidak lecet, tidak baret, dan tidak putus. Nah, ini seperti ini ya teman. Lalu teman-teman bisa memukulnya seperti ini, dan memasangnya pun harus hati-hati karena kenapa? Karena lilitan kumparan dinamo kipas angin regensinya ini di sini mudah putus apabila teman-teman kena goresan maupun kena benda tajam. Oke teman-teman, namun di sini saya akan mengganti bagian yang depan. Nanti di sini saya akan mengganti pula. Caranya seperti ini ya teman. Kita pukul. Nah, ini rumah bagian bosing dinamo kipas anginnya sudah terlepas. Dan apabila pada bagian busa di bagian bosing dinamo kipas anginnya ini di sini kotor maupun bekarat, teman-teman bisa menggunakan busa puntung rokok untuk mengganti busa yang ini ya teman, untuk keseimbangan daripada bosing ini. Oke teman-teman, di sini saya akan membersihkan bosing rumah dinamo kipas anginnya ini, karena di sini bisa teman-teman perhatikan. Nah, ini saya akan kasih beritahu dulu ya teman, kenapa kipas angin regensinya ini di sini goyang sekali. Nah, ini karena di sini sudah oblak ya teman, bagian bosing dinamo kipas anginnya ini mudah jatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan bersihkan terlebih dahulu rumah dinamo kipas angin regensi.
Nah, di sini ini saya sudah memiliki bosingnya teman-teman, nanti saya akan pasang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan busa puntung rokok, dan perlu teman-teman ketahuin ini ukuran bosingnya yang 18 in. Di sini apabila sudah dibersihkan, kita pasang kembali pada bagian posisinya semula. Kemudian di sini pastikan bagian bosing ini persisi maupun sentral ya teman-teman. Sebelum di sini kita akan kunci kembali. Untuk mengencangkannya kita pukul, caranya seperti ini, sedikit pelan-pelan. Nah, ini ya teman, di sini pada bagian bosing yang rumah dinamo kipas angin yang depan saya sudah ganti. Nanti di sini saya akan mengganti pula bosing yang belakangnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengganti dua bosing rumah dinamo kipas angin Regency. Dan sebelum nanti teman-teman ingin memasangnya kembali, pastikan pada bagian as rotor dinamo kipas anginnya ini di sini bersih, tidak ada kotoran maupun karat ya teman. Dan di sini setelah saya pasang bagian bosingnya dan saya sudah bersihkan, saya akan memasangnya kembali. Setelah nanti kita pasang kembali, teman-teman bisa perhatikan pada putaran dinamo kipas anginnya yang setelah kita sudah perbaiki atau mengganti dua bosing dinamo kipas angin Regency depan belakang. Sini saya akan pasang kembali terlebih dahulu seperti semula. Oke teman-teman, pada bagian rumah dinamo kipas angin Tornado Regency-nya di sini saya sudah rapikan ya teman. Nanti sebelum di sini saya akan pasang di bagian tutup tralisnya. Nah, di sini saya akan menggunakan lem besi ini untuk memberi kekuatan ataupun pegangan yang mana tutup tralisnya ini di sini ada yang lepas ya teman. Dan seperti ini di sini bisa teman-teman lihat, saya sudah memberi lem besi pada bagian as rotor daun kipasnya. Nanti setelah di sini saya kuatkan dengan lem besi, kita akan lihat dan saya akan tes putaran pada dinamo kipas angin yang sudah kita las maupun tambal pada bagian yang patah maupun lepas ya teman. Di sini saya akan memberi lem terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini sebelum dinamo kipas angin Regency-nya di sini saya pasang, di sini perlu teman-teman ketahuin untuk bagian tralis pelindung daun kipas angin Tornado Regency-nya di sini saya memberi lem besi ya teman. Nah, ini saya sudah menunggu kisaran 1 jam untuk menunggu lem besinya ini kering, yang mana apabila di sini teman-teman tidak ingin mengelasnya, teman-teman bisa menggunakan lem besi. Dan untuk bagian daun kipas anginnya pun di depan dan belakang di sini saya kasih lem besi ya teman. Oke teman-teman, di sini saya akan pasang kembali rangkaian rumah dinamo kipas angin Regency-nya. Nanti teman-teman bisa perhatikan, lihat putaran dinamo kipas angin Regency ini setelah di sini saya rapikan. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan dan lihat rangkaian rumah maupun tralis dan dinamo kipas angin Regency-nya di sini saya sudah pasang kembali seperti semula ya teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Dan kemudian di sini saya akan mencolokkan steker dinamo kipas angin Regency di sini di speed 1 ya teman-teman. Di sini saya sudah kasih di speed 1, teman-teman bisa perhatikan ketika steker kipas angin Regency-nya saya colokin. Nah, lihat teman-teman, daun kipas pada kipas angin Regency-nya di sini sudah berputar bagus, tidak goyang-goyang seperti awal ya teman-teman. Di sini semuanya sudah stabil dan dinamo kipas angin maupun rumah kipas angin Regency-nya ini di sini tidak jalan. Oke teman-teman, mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share juga subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.